Halo semuanya, jumpa lagi dengan saluran kesayangan Anda yang akan mengupas lebih mendalam mengenai ilmu pengetahuan alam dan akan mengupas habis masalah-masalah ilmu alam di sekitar kita. Hanya di Belajar 5 Menit Ilmu Pengetahuan Alam atau BEL Mini IPA. Kali ini kita akan membahas mengenai apa itu kalor jenis. Coba kita mulai dari hal ini. Apa bedanya suhu dan kalor? Suhu merupakan besaran yang menyatakan ukuran derajat dingin dan panas suatu benda. Karena besaran maka suhu dapat diukur, dan kita sudah mempelajarinya bagaimana mengukur suhu di video yang lalu. Sedangkan kalor merupakan bentuk energi panas yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Menurut teori termodinamika, suhu selalu berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Selanjutnya, apakah tiap benda menyerap kalor? Jika melihat teori termodinamika, benda menyerap kalor. Namun, apakah semua benda akan menyerap kalor sama besar? Jika suhunya dinaikkan dengan sama besar, pada kondisi volumenya sama besar. Mari kita ambil contoh. Siapa yang pernah mendidihkan segelas air, bandingkan dengan mendidihkan segelas minyak. Dengan volume yang sama pada kedua zat cair tersebut, dan nyala api yang sama saat memanaskannya, Anda bisa melihat. Minyak goreng akan lebih cepat mendidih dibandingkan air. Inilah yang dimaksud dengan kalor jenis zat. Tentu kamu bisa membedakan dengan massa jenis zat, yang pada video beberapa waktu yang lalu kita bahas. Setiap zat akan menyerap kalor berbeda-beda besarnya dalam menaikkan suhunya tiap derajat Celcius. Coba perhatikan oleh kalian tabel ini, nampak air memiliki kalor jenis 4184 Joule per kilogram derajat Celcius. Paling besar di antara kalor jenis zat yang lain. Mari kita beri pengertian dengan apa yang tertera pada tabel itu. Misalnya kalor jenis air, 4184 Joule per kilogram derajat Celcius, artinya adalah setiap kita akan menaikkan suhu 1 derajat Celcius 1 kg air, maka kita membutuhkan kalor sebesar 4184 Joule. Coba kamu bandingkan dengan perak misalnya yang hanya 235 Joule per kilogram derajat Celcius. Apa artinya perak dengan kalor jenis 235 Joule per kilogram derajat Celcius? Ya betul, tepat sekali. Perak dengan massa 1 kg jika dinaikkan suhunya 1 derajat Celcius akan membutuhkan kalor sebanyak 235 Joule. Jika istilah membutuhkan kita ganti dengan menyerap, maka lawannya menyerap adalah melepas. Sehingga pada suatu zat nantinya akan ada istilah menyerap dan melepaskan kalor. Sekarang kita buat kesepakatan antara istilah kalor serap dan kalor lepas. Kalor serap adalah kalor yang diterima oleh benda. Ketika suatu benda menyerap kalor, sehingga suhu atau wujudnya berubah. Sedangkan kalor lepas adalah kalor yang dilepaskan oleh benda. Ketika benda itu melepaskan kalor, sehingga suhu atau wujudnya berubah. Menyerap dan melepas merupakan suatu perubahan energi panas pada zat. Perubahan energi panas pada zat jika kita amati dan kita hubungkan dengan contoh air di atas memiliki hubungan yang berbanding lurus antara massa zat itu, kenaikan suhu dan kalor jenis zatnya itu sendiri. Dengan demikian, Anda dapat membuat hubungan ini menjadi perubahan energi panas sama dengan massa benda, kali kalor jenis benda, kali perubahan suhu benda, atau Q, sama dengan M, kali C, kali delta T, dan delta T itu sendiri adalah perubahan suhu benda, atau suhu akhir dikurangi suhu awal. Mari kita ambil dua contoh supaya Anda tidak gagal paham. Joni akan menaikkan suhu air dengan massa 0,5 kg, dari suhu mula-mula 30 derajat Celcius, menjadi 40 derajat Celcius. Berapa banyak kalor yang dibutuhkan Joni? Jika kita amati perubahan suhu yang terjadi adalah 40 derajat Celcius dikurangi 30 derajat Celcius menjadi 10 derajat Celcius, artinya air dinaikkan suhunya sehingga istilah ini merupakan kalor yang diserap oleh zat itu, dalam hal ini air.
Hasil akhirnya dapat berupa. Perhatikan bahwa hasil akhirnya bernilai positif. Ingat pada kalor yang diserap oleh zat maka kebutuhan kalornya adalah positif. Bandingkan dengan contoh berikut ini. Aldo mengharapkan air sirup yang akan diminumnya dengan massa 0,5 kg menjadi lebih dingin. Mula-mula air itu suhunya 30 derajat Celcius. Aldo ingin air sirup itu menjadi 10 derajat Celcius. Sehingga Aldo memasukkan air itu ke dalam kulkas. Berapa kalor yang dilepas air itu sehingga sesuai dengan keinginan Aldo. Perhatikan hasil akhirnya. Kenapa negatif? Tanda negatif artinya telah ada pelepasan kalor oleh zat itu sebesar minus 41.840 Joule. Karena alat yang dibutuhkan adalah kulkas atau lemari es untuk menurunkan suhunya, maka besar energi tersebut dapat dikonversi menjadi besaran energi listrik. Sehingga Anda mengetahui berapa besar listrik yang diperlukan oleh lemari es untuk suhu air sirup tersebut sehingga dibutuhkan energi sebesar 41.840 Joule. Demikian pembahasan kita kali ini untuk kalor jenis zat. Jika saluran ini bermanfaat bagi Anda dan keluarga, berilah semangat kepada pembuat video ini dengan cara yang mudah yakni silahkan subscribe, like dan share saluran edukasi ini, agar Anda tidak ketinggalan video baru mengenai edukasi yang berguna bagi kita semua. Tetap semangat dalam belajar. Terima kasih sudah memperhatikan saluran ini.